Halo teman-teman blogger, semoga sehat selalu, bahagia, banyak rezeki dan berkah selalu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut materinya yaitu tentang tag heading H1, H2, H3 di halaman postingan artikelnya blogger teman-teman. Dan kita akan mempelajari tentang tag heading H1, H2, H3 teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja materinya. Ini dia materinya teman-teman. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa loncengnya dinyalakan, like dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Oke teman-teman, mungkin teman-teman di sini sudah sudah masuk ke halaman dashboard blogger ya. Langsung aja ya teman-teman. Teman-teman di sini sudah masuk di halaman dashboard blogger teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang materi lanjutan yaitu tentang heading H1, H2, H3. Gimana sih caranya membuat heading H1, H2, H3 itu di halaman artikel postingan blogger teman-teman. Oke, kita langsung aja nih teman-teman. Nah, di sini saya sudah buat post ya teman-teman. Saya langsung aja mencontohkan, ini salah satu post contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan contohnya di sini. Oke, saya langsung edit aja ya. Oke, saya edit, saya klik edit. Nah, ini adalah salah satu contoh postingan artikel saya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengikutinya ini heading H1, heading H2, heading H3. Ini apa sih teman-teman, fungsinya apa sih, manfaatnya apa ya? Nah, biasanya H1, H2, H3 itu dibuat untuk sub heading teman-teman. Misalnya H1 itu biasanya di judul teman-teman. Ini H1 yang biasa disebut H1 di postingan artikel, ini adalah judul artikel teman-teman itu sudah masuk di H1 teman-teman. Dan setelah H1 di bawahnya itu ada paragraf ya, paragraf pembuka, paragraf pembuka untuk pengantar artikel dari judul yang teman-teman buat. Nah, setelah itu dari H1 judul artikel ada H2 teman-teman. Nah, H2 ini adalah subheading dari H1 teman-teman. H1 melahirkan lagi H2 teman-teman. Nah, di sini adalah contohnya H2. Nanti gimana caranya, nanti ikuti saja dulu materinya teman-teman. Dan setelah dari H2 maka ada subheading lagi teman-teman, yaitu H3 teman-teman. Nah, H3 ini adalah turunan dari H2. Ketika teman-teman ada turunan-turunan, maka ketika turunannya masih dalam satu rangkaian maka masih masuk di dalam H3 teman-teman. Seperti misalnya saya bikin artikel 5 manfaat menjadi blogger. Nah, ini pengantarnya dan ini adalah cuma contoh saja ya teman-teman. Blogger saat ini adalah, nah ini pengantar dan inilah 5 manfaat jika Anda menjadi blogger dan masuk di H2. Dan di bawahnya itu ada pengantar, biasanya pengantar dulu. Nah, setelah pengantar masih masuk ke subheading H2, maka disebut setiap judul itu H3 teman-teman masuknya. Bisa menjadi penulis, nomor 1 bisa jadi penulis itu H3, terus rajin membaca itu H3, lalu up to date H3, tidak anggap teknologi itu H3. Di sini adalah contoh-contohnya ya 5. Nah, setelah ini terjadi 1 2 3 H1 H2 H3, nah setelah itu maka ada penutup artikel teman-teman. Nah, di sini ada inilah 5 manfaat menjadi seorang blogger. Sekarang keputusan Anda untuk bangga atau malu menjadi seorang blogger. Nah, disinilah teman-teman apa sih bagian artikel yang biasa dimanfaatin. Nah, di mana sih H1, H2, H3 itu adanya? Nah, sekarang di sini teman-teman lihat lagi tools bar atau materi tools bar yang teman-teman yang sebelum video ini teman-teman ada materi tools bar pengenalan. Nah, H1, H2 itu ada di sini teman-teman. Di major heading. Nah, major heading ini adalah H1 teman-teman kalau di blogger, terus ada heading, subheading. Dan minor heading itu di H4 teman-teman. Ini jarang banget sih dipakai. H4 itu biasanya buat apa ya? Buat navigasi di bawah tuh biasanya udah masuk ke H4 teman-teman. Terus ada paragraf. Nah, paragraf itu yang ini ya teman-teman, ini masih normal itu menggunakan paragraf. Nah, ketika ada major heading atau H1, saya sudah nggak membahas lagi H1, maka H1 itu udah diputuskan masuk di judul artikel teman-teman. Ini H1 dibilangnya teman-teman. Ini H1. Biasa teman-teman blogger atau penulis itu menyebutnya. Dan di sini ada paragraf, oke. Dan di sini ada H2. Nah, maka H2 ini kita ketika teman-teman tahu inilah 5 manfaat. Nah, di sini saya akan masukkan ke heading H2. Nah, heading H2 itu ada di mana? Di sini teman-teman. Oke. Nah, ini sudah menjadi H2 teman-teman. Ini H2 dan ketika ada sub heading lagi berarti di H3.
dia menyebutkan kan ya, ini 5 manfaat. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini contoh ya, contoh artikel teman-teman. Nanti teman-teman bisa bikin yang banyak, tapi ini contoh aja yang singkat, saya buat singkat agar teman-teman cepat pahamnya. Nah, ini H3 masuk ke subheading. Ini juga taruh di subheading, kita ganti aja, langsung klik saja subheading. Subheading teman-teman, kita oke, subheading, ini subheading juga. Semuanya kita subheading. Subheading. Ini H3 nih masuknya teman-teman. H3. Oke, ini kita masukin subheading. Oke, nah di sini sudah jadi ya teman-teman. Di sini ada ini. Oh, ini aku ganti paragraf dulu. Oke, teman-teman. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini udah jadi ya rangkaian H1, H2, H3. H1 itu judul, ini H2, ini H2 nih teman-teman. Ini H3, 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 H3. Terus ini penutup artikel, penutup tulisan artikel. Oke, kita review dulu ya teman-teman. Kita lihat di sini reviewnya. Nah, dia akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah H1 nih teman-teman. Ini H1 judul ya, judul artikel 5 manfaat misal jadi blogger. Nah, terus inilah 5 manfaat nih pengantarnya, artikel pengantar, pembuka. Nah, ini 5 manfaat jika Anda menjadi blogger. Ini masuk H2 dan sini masuk H3. Yang tadi ya subheadingnya ini ya, rajin membaca nih 1 2 3 4 5. Ketika masih ada subheading dari pembahasan kriteria 5 manfaat, maka masuk ke H3 teman-teman. Baru ditutup. Nah, ini adalah salah satu contoh artikel teman-teman. Ketika teman-teman bingung gimana sih cara membuat subheading H1, H2, H3 gitu. H1, H2, H3 itu apa sih fungsinya, buat apa sih fungsinya gitu. Nah, teman-teman di sini kadang-kadang melihat tombol di sini, tombol apa sih tools bar di sini nih, teman-teman bingung nih buat apa ya fungsinya ya. Dan ini adalah fungsinya adalah untuk membuat teman-teman mempermudah membuat subheading teman-teman. Heading H1, H2, H3. Saya ingatkan lagi, ini major heading biasanya itu H1 judul, ini subjudul, dan ini subheading. Paham kan? Ini major heading, ini subjudul, subheading. Nah, di sini subheading itu masuk di 3 teman-teman. Oke, biasanya ada sampai 4, 5, dan 6. Nah, biasanya itu jarang dipakai sih teman-teman. Dan saya biasa memakai itu 1, 2, 3 saja atau sampai 4. Dan ini saya contohkan 1 sampai 2, 1, 2, 3 contoh-contoh subheading yang biasa digunakan oleh teman-teman blogger, itu termasuk saya. Dan nggak tahu kalau teman-teman dapat materi yang lainnya subheading itu seperti apa contohnya. Dan ini adalah materi saya dan bisa dipelajari dan bisa diikuti, tapi saya rata-rata menulis ketika ada subheading saya akan membuat subheading. Ketika ada penyebutkan 5 tempat terfavorit wisata di Bogor, nah berarti 5-nya itu 5 tempat lokasi itu ada di H2 masuknya. Nah, disebutin misalnya ada Jungle Land 1, Jungle Land 2, tempat wisata Pasir Mukti 3. Nah, itu masuknya subheading H3 teman-teman. Gitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa ya terus ikuti tutorial blogger di channel saya ini. Channel saya ini akan selalu update di setiap jam 4 sore setiap hari. Nah, teman-teman harap mengikuti, karena yang teman-teman ketika ketinggalan, teman-teman mau tahu fullnya ada di mana materi saya ini, materi blog saya ini, materi tentang blogger ini. Nah, teman-teman bisa lihat di playlist sini teman-teman. Di playlist ini semuanya saya rangkum teman-teman. Semuanya saya rangkum di playlist ini, semuanya videonya. Semuanya saya rangkum semuanya teman-teman. Oke teman-teman, begitu aja ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah paham ya sekarang H1, H2, H3 blogger itu apa sih gitu. Buat postingan, buat nulis artikel ya. Ini adalah fungsi heading, subheading yang teman-teman harus pahami teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa tulis komentar di bawah video ini. Dan teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di share video ini, semoga bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa loncengnya dinyalakan agar tidak ketinggalan setiap jam 4 sore materi saya selalu update materi-materi dari dasar hingga mahir nanti semuanya. Dan jangan lupa teman-teman yang ketinggalan bisa melihat di playlist saya tentang
cara membuat blog. Nah, di situ semuanya kumpulan blog. Nanti kalau WordPress itu beda lagi, teman-teman. Saya mau membahas tentang Blogger dulu, teman-teman. Semuanya Blogger, kerja tuntas, baru saya pindah ke WordPress. Biar nggak acak-acakan, teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang masih bersedia menonton video-video saya. Sekian, terima kasih. Sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu. Terima kasih semuanya.